Selamat pagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Apa kabar Bapak Ibu? Ketemu lagi bersama saya, masih dalam seputar Google Classroom, Bapak Ibu. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengelola soal online di Google Classroom kita. Oke Bapak Ibu, kita akan membahas di dalam video ini. Saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat kuis atau ulangan, lalu bagaimana membuat token atau password, kemudian bagaimana mengacak soal, dan bagaimana mengacak pilihan jawaban. Terus apalagi nanti Bapak Ibu yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas di video ini adalah bagaimana agar siswa hanya dapat mengerjakan sekali saja soal yang kita buat tadi. Lalu nanti di akhir dari pertanyaan yang telah kita buat, nanti kita akan bahas dan ada suatu konfirmasi siswa untuk mengerjakan setelah mengerjakan soal. Yuk kita langsung saja belajar bersama-sama Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu masuk ke halaman Google kita. Silakan Bapak Ibu memilih akun yang Bapak Ibu gunakan, ya. Lalu login Bapak Ibu. Nah, saya coba menggunakan akun ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian silakan memilih Google Classroom atau Classroom Bapak Ibu. Langsung klik saja. Nah, di sini kita langsung dibawa ke halaman Google Classroom kita Bapak Ibu. Nah, disinilah terdapat kelas-kelas yang kita sudah buat Bapak Ibu. Oke, saya mau buat satu kelas untuk kita latihan sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, cara membuat kelas, kemudian bagaimana mengelola kelas kita, saya sudah sampaikan di video-video saya yang lain. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu, please klik tanda plus ini, lalu ada pilihan buat kelas Bapak Ibu. Silakan kasih nama kelasnya, misalnya 10 IPA misalnya Bapak Ibu ya, 10 IPA. Kemudian bagiannya apa? Misalnya tahun boleh, semester boleh. Tahun pelajaran misalnya 2020, 2021 misalnya. Ya. Kemudian mata pelajarannya apa? Misalnya sejarah Indonesia, ya, sejarah boleh, pakai huruf besar boleh, sejarah Indonesia misalnya, Indonesia. Oke. Kemudian ruangannya berapa? Misalnya 208 misalnya ya. Lalu kita buat kelas. Nah, ini kelas coba kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti setiap video-video saya, pasti Bapak Ibu akan mengerti benar ya, mulai dari awal ya. Bagi guru-guru yang baru mau belajar mengenal yang namanya Google Classroom sampai mahir Bapak Ibu. Oke, di sini juga sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya, fungsi dari fitur-fitur ini Bapak Ibu. Fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Ini yang kelas yang baru kita buat tadi, ada kelas 10 IPA tahun pelajaran 2020-2021. Di sini ada kode kelasnya Bapak Ibu, tinggal diberikan kepada siswa untuk join kelas di sini. Tinggal copy dan berikan kepada siswa. Lalu di sini di banner ini ada option pilih tema dan upload foto. Nah, kalau Bapak Ibu mau ingin ganti bannernya dengan gambar-gambar ini, tinggal klik saja pilih tema Bapak Ibu lalu ganti ya, pilih tema kelas misalnya ya. Oke, otomatis misalnya pilih tema kelas. Ini otomatis akan berganti Bapak Ibu di sini ya. Atau mau upload foto ke sini juga bisa Bapak Ibu, menggantikan yang foto Bapak Ibu juga bisa. Oke, langsung saja Bapak Ibu ya. Saya mau tunjukkan bagaimana cara membuat soal online di sini Bapak Ibu. Nah, masuk ke tugas kelas Bapak Ibu ya. Di sini tugas kelas di atas bannernya. Oke. Lalu di sini klik buat Bapak Ibu. Buat. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah jelaskan fungsi-fungsi dari fitur yang ada di sini, dibuat ini ya. Nah, supaya kelas kita rapi, kita buat topik-topik dulu Bapak Ibu. Buat topik-topik dulu. Misalnya kita buat topik
ulangan harian misalnya. Ulangan harian. Oke. Tambahkan ya. Mau buat apa lagi misalnya? Ya, ini saya sudah jelaskan di video saya yang sudah Bapak Ibu ya. Tambahkan topik lagi misalnya. Ya, tambahkan topik misalnya ulangan atau PAT misalnya ya. Atau penilaian tengah semester misalnya, tengah semester. Oke, tambahkan ya. Terserah Bapak Ibu mau pakai ulangan harian atau penilaian harian atau penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester, silakan sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Kemudian tambahkan lagi topik misalnya ulangan atau PAT misalnya ya, penilaian tengah semester misalnya, akhir semester misalnya, akhir tahun akhir tahun misalnya, tahun PAT ya, tambahkan. Nah ini Bapak Ibu loker Bapak Ibu atau lemari Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu isi nanti di setiap kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tambahkan misalnya materi semester 1, materi semester 2, absensi, bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu. Biar rapi Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita langsung saja buat soal gitu ya. Klik di tugas ya. Kembali ke tugas lagi. Klik tugasnya lalu buat Bapak Ibu. Kita pilih di sini, kita buat tugas kuis dulu Bapak Ibu ya. Tugas kuis. Di sini kita sudah diarahkan ke sini. Suruh buat judul Bapak Ibu. Judul. Di sini ya. Kita buat judul misalnya ulangan atau UH gitu ya. KD 3.1 gitu ya, atau ulangan harian 3.1 atau penilaian harian 3.1. Terserah Bapak Ibu ya. KD sini KD 3.1. Lalu kasih petunjuknya Bapak Ibu misalnya kerjakan dengan jujur misalnya ada satu. Boleh ditambahkan lagi misalnya 2, jangan lupa berdoa misalnya, jangan lupa berdoa. Oke. Kalau mau ditambahkan boleh ditambahkan lagi. Oke. Sampai di sini dulu, nanti di sini kita lanjut dulu Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Di sini ada pilihan, misalnya tambahkan. Nah, sebetulnya mau buat soal itu bisa pakai langsung dari Google Classroom-nya. Bisa juga kita buat Google Form di Google Drive, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal impor aja ke sini. Ya, tinggal pilih, lalu ambil dari Google Drive. Atau link, atau file yang ada di komputer kita, ataupun dari YouTube, bisa. Ya, karena kali ini saya mau tunjukkan masih berhubungan dengan Google Classroom, maka buat langsung dari Google Classroom. Oke, di sini Bapak Ibu kita diarahkan ke Black Quiz di sini ya. Langsung klik aja Bapak Ibu, Black Quiz-nya. Ya, blank quiz-nya. Lalu kasih judulnya Bapak Ibu. Judul kuisnya apa? Misalnya UH KD. Oke. Besar aja. KD 3.1. Oke, boleh ditambahkan misalnya tentang apa ya. Bikin di bawahnya ada deskripsi formulir, boleh dibuat, boleh juga tidak. Ada lebih baiknya dibuat aja misalnya ulangan ini diambil dari materi ini bla bla, boleh, atau terserah Bapak Ibu ya, kasih deskripsi yang berhubungan dengan ulangan harian di KD 3.1. Oke, kemudian sudah Bapak Ibu di sini kita tambahkan lagi nih. Tambahkan satu lagi, misalnya itu kan judulnya Bapak Ibu. Kita tambahkan
apa namanya, kita tambahkan nama, ya, nama. Oke, nama siswa. Nah, ini ada pilihannya di sini. Karena kita bikin ini dulu Bapak Ibu, judulnya dulu. Ya, nama, siapa namanya, di sini bisa kita pilih jawaban singkat atau pilihan pilih, boleh. Karena Bapak Ibu misalnya sudah ada nama-nama siswa, Bapak Ibu tinggal masukin saja ke sini, jadi anak-anak tinggal centang saja Bapak Ibu. Tapi kali ini biarlah kita coba jawaban singkat aja, jadi anak-anak akan menjawab sesuai dengan jawaban singkat sini, nama mereka masing-masing. Lalu di sini kita buat wajib diisi sini Bapak Ibu ya. Wajib diisi. Oke, nama sudah, kemudian kita tambahkan lagi. Tambahkan lagi, apa lagi? Misalnya kelas. Kelas. Ya. Di sini juga boleh pilih, boleh juga jawaban singkat. Gitu ya. Kita pilih jawaban singkat boleh. Atau yang lain juga boleh, Bapak Ibu. Sudah, kemudian sudah itu, ini juga wajib diisi. Sesudah jawaban singkat, sesudah kelas, kita buat lagi misalnya no more option. Misalnya. No more option misalnya. Ya, option. Oke. Sini juga misalnya jawaban singkat. Oke. Ini perlu nggak? Kalau memang nggak perlu, tinggal kita delete aja Bapak Ibu, hapus di sini. Hapus saja. Kemudian ini juga tetap wajib diisi. Ya, wajib diisi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, apa namanya? Kita buat di sini selanjutnya adalah kita buat token. Oke, kita buat tokennya Bapak Ibu ya. Kita ini aja deh. Tambahkan aja deh, tambahkan. Kita buat tokennya. Ya. Ini kita delete saja. Kita delete aja. Oke. Kita tambahkan opsinya. Oke. Di sini tadi kita buat token di sini ya. Token. Nah, sebetulnya Bapak Ibu bisa langsung atau bisa juga bikin bagian Bapak Ibu untuk token tersendiri gitu ya. Boleh juga Bapak Ibu bikin bagian atau section berikutnya di sini. Oke, di sini ada keterangan juga jawaban singkat. Oke, jawaban singkat. Kita pilih jawaban singkat juga. Lalu selanjutnya Bapak Ibu di bawahnya di sini ada validasi respon telah ditambahkan. Oke, di sini sudah ditambahkan validasinya. Kita pilih validasi respon di sini ya. Oke, tinggal kita memilih untuk mengisi token kita Bapak Ibu sesuai dengan apa namanya? Keinginan kita di sini. Oke, kita pilih teks. Lalu berisi teks. Nah, di sini kita buat tokennya apa gitu ya. Silakan Bapak Ibu, tapi kombinasi antara angka dan huruf Bapak Ibu. Bisa juga misalnya tapi lebih ini huruf besar Bapak Ibu, huruf besar. Misalnya A, B, C, atau boleh juga kasih nama mata pelajaran Ibu, Bapak Ibu, misalnya sejarah Indonesia atau disingkat SI A B C misalnya 1 misalnya ya. Jadi tokennya ini SI atau sejarah Indonesia A B C 1. Gitu. Diingat Bapak Ibu tokennya. Lalu di sini ada teks kesalahan khusus misalnya. Nah, kalau misalnya nanti seandainya siswa mengisi tokennya salah, nah ada keterangan di sini. Nah, kita kasih keterangannya misalnya token yang Anda masukkan salah. Ya, salah. Silakan coba lagi. Misalnya ya, silakan coba lagi. Oke, itu Bapak Ibu. Di sini juga kita buat
wajib diisi. Di sini validasi respon. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, token sudah jadi. Kemudian nomor absen semua, kelas, nama, sudah. Oke. Jadi coba kita lihat tampilannya seperti apa nanti di sini, Bapak Ibu, caranya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Mereka akan mengisi, gitu ya. Isi di sini, namanya siapa, gitu ya. Misalnya Michael, ya. Michael, misalnya. Isi di sini. Kemudian kelas berapa, 10 misalnya, ya kan, nomor absen misalnya 12 gitu ya, tinggal diisi, lalu nanti masukkan tokennya di sini, Bapak Ibu. Tadi tokennya adalah misalnya S, I, A, B, C, 1 misalnya, ya. Nah, otomatis di sini Bapak Ibu, dia akan langsung diarahkan ke ini Bapak Ibu. Kita akan diarahkan ke apa namanya? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Tutup dulu. Oke, diarahkan ke soal tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, itu tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Tampilannya. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu ya. Sorry. Ini tadi. Salah. Di sini kita kembali lagi Bapak Ibu ke sini ya, kita buang dulu ini. Oke. Di sini kembali ke sini. Sudah jadi. Sekarang kita buat selanjutnya. Bikin soal. Kita mau buat soal sekarang. Itu tadi baru judulnya. Sekarang kita buat soal. Nah, kita buat tambahkan bagian sini Bapak Ibu atau section di sini. Tinggal klik saja seperti ini Bapak Ibu. Jadi bagian kedua judulnya ya, judul tinggal kita kasih judulnya Bapak Ibu. Misalnya ulangan harian atau bolehlah misalnya soal langsung aja. Soal pilihan ganda misalnya. Pilihan ganda. Oke. Boleh dikasih deskripsi juga boleh ya Bapak Ibu, itu judulnya dulu. Sekarang kita mau tambahkan pertanyaannya Bapak Ibu. Tambahkan pertanyaannya. Ya, tinggal klik yang tanda plus ini Bapak Ibu. Sini tambahkan pertanyaan lagi. Pertanyaannya di bawahnya Bapak Ibu ya. Di sini tambahkan pertanyaan. Di sini kita buat pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa kita buat langsung di sini atau kita bisa, saya buat dulu langsung di sini Bapak Ibu. Kita buat misalnya soal sejarah Indonesia. Presiden RI yang pertama adalah titik misalnya. Oke, kita pilih. Kok ada jawabannya Joko Widodo sini? Oke. Oke, ini ada optionnya dulu di sini ya. Oke. Jika pilih di sini pilihan ganda misalnya ya. Optionnya misalnya kita buat 1 Joko Widodo misalnya ya. Kemudian yang kedua kita buat siapa? Oke, misalnya di sini ya. Joko Widodo atau siapa di sini. Tambahkan lagi yang lain misalnya. Atau yang lain misalnya ya. Kita tambahkan yang lain lagi. Di sini tambahkan opsi misalnya
Soeharto atau Soekarno misalnya. Soekarno misalnya. Soekarno misalnya. Soekarno misalnya. Oke, itu nomor 1. Lalu di bawahnya kan ada pilihan gitu ya. Nah, ini kita delete ini. Di sini ada keterangan, tinggal wajib diisi seperti biasa, wajib diisi. Lalu di sini juga ada option. Di sini acak urutan opsi. Nah, di sini Bapak Ibu, supaya nanti opsinya akan diacak di sini, silakan pilih yang ini Bapak Ibu. Jadi nanti pilihannya tidak sama dengan nanti soal di temannya yang lain. Pilih acak. Ya. Kemudian di sini ada, kita kasih langsung kunci jawabannya Bapak Ibu. Kunci jawaban kita tambahkan, masukkan jawaban di sini. Jawabannya mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah Soekarno. Soekarno, oke. Di sini ada poin Bapak Ibu. Silakan kasih poin di sini. Poinnya berapa? Kalau misalnya Bapak Ibu buat soal 50 soal, berarti Bapak Ibu harus ngasih satu soalnya adalah 2 poin. Tapi kalau hanya 10, berarti satu soal itu adalah poinnya 10, sehingga jumlahnya jadi 100 Bapak Ibu. Tidak bisa 101, 102, atau 110. Harus genap Bapak Ibu. 100 gitu ya, genap. Oke. Berarti karena saya mau buat soal hanya 2 saja, jadi saya kasih poin 50 misalnya, gitu ya. Oke, di sini selesai, gitu ya. Oke, ini soal 1 sudah jadi. Lalu ada soal yang kedua. Kita coba tambahkan soal yang kedua. Soal yang kedua saya coba copy ya. Ini bisa kita buat langsung atau misalnya kita bisa ngopi juga, copy dari komputer kita misalnya ya, atau dari PC kita, atau dari laptop kita bisa copy. Nah, coba kita ngambil misalnya dari sini, dari soal di komputer misalnya ya. Misalnya di sini ada kumpulan soal, misalnya soal sejarah misalnya ya, misalnya ada bab 1 atau bab 13 misalnya ya, soal sejarah dari sini saja misalnya. Oke, saya mau ngambil satu soal misalnya. Oke. Tinggal kita copy aja Bapak Ibu, soalnya di copy. Bisa. Oke, copy. Baru kita kembali ke sini Bapak Ibu. Kita ke sini. Tinggal kita tempelkan sini Bapak Ibu soalnya. Nah, ini kita buang nomor soalnya. Oke, lanjut. Soal sudah ada, sekarang kita ambil opsinya Bapak Ibu. Tinggal kita copy lagi dari yang tadi, ya. Nah, opsinya kita bisa copy semua Bapak Ibu, ya. Copy semua. Ya. Tinggal kita copy. Lalu kembali ke sini Bapak Ibu ya. Ke sini. Tempel sini Bapak Ibu, langsung saja semua di sini. Nah, otomatis ya kan sini. Nah, silakan Bapak Ibu yang optionnya A, B-nya dibuang ya. Ada baiknya sih soal Bapak Ibu sudah salah ya. Oke. Saya ulang deh. Saya ulang. Ya. Sini Bapak Ibu. Misalnya saya ulang. Oke. Sini ya. A-nya dibuang ya. Kita buang semua. Oke.
Nah, sudah jadi Bapak Ibu soalnya. Tinggal kita pilih ya, pilihan ganda. Oke, di sini juga wajib diisi. Oke, wajib diisi. Lalu kita kasih kuncinya, Bapak Ibu. Kuncinya apa? Oke, tinggal kita ngasih kuncinya apa tadi Bapak Ibu? Jawabannya apa Bapak Ibu? Melipat gandakan hasil produksi misalnya ya. Oke, kita coba ke sini. Melipat gandakan hasil produksi. Kita kasih jawaban, lalu kita kasih poin. Nah, 50 misalnya. Selesai. Dan selesaikan. Oke, 2 soal sudah jadi Bapak Ibu sini. Nah, sebetulnya ada satu cara lagi. Bagaimana cara memasukkan soal ke dalam Google Form kita. Jadi, ini di sini ada pilihan ini Bapak Ibu. Di sini impor pertanyaan. Jadi kita bisa impor pertanyaan dari apa namanya? Dari Google Drive kita. Google Form, formulir yang sudah pernah kita buat, kita bisa impor dari sana, dimasukkan ke sini, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Tapi kali ini hanya 2 pertanyaan saja, karena kita hanya mau belajar bersama-sama aja. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Oke. Ya. Ini soal sudah jadi. Seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Ya. Lalu coba kita selanjutnya kita setting pertanyaan kita. Bagaimana caranya mengacak pertanyaan? Ya, Bapak Ibu masuk ke sini. Ke setelannya, setting, kemudian di sini ada pilihan. Tampilkan statusnya atau acak urutan pertanyaan. Di sini Bapak Ibu tinggal centang aja acak pertanyaan. Misalnya ya. Sini. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan. Boleh, silakan saja Bapak Ibu. Di sini ya. Lalu nah kita sudah centang, berarti nanti kalau misalkan nanti anak-anak mengerjakan soal itu, soalnya akan diacak Bapak Ibu. Jadi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, soalnya tidak akan sama nomor 1. Gitu ya. Oke, kemudian kita coba ke setelan umum Bapak Ibu ya. Ya sini kita mau batasi ya, jadi siswa hanya bisa mengerjakan hanya 1 kali saja Bapak Ibu. Ya, kita batasi. Jadi dia tidak bisa mengerjakan berkali-kali. Maksudnya dia pertama dia mengerjakan ternyata dia dapat 5. Ya, akhirnya dia masuk lagi, dia kerjakan lagi, akhirnya dapat 10. Ya. Nah, untuk mencegah itu Bapak Ibu, kita batasi saja hanya 1 kali ya tanggapan. Kita checklist saja Bapak Ibu di sini, ya. Kemudian di sini ada kuis. Nah, di sini sudah dijadikan kuis karena kita tadi buat kuis. Jadi bisa di sini kita setting di sini jadikan ini sebagai kuis ya. Sesudah itu kita simpan. Oke. Jadi sudah jadi Bapak Ibu ya materi kita hari ini, coba kita lihat misalnya ya. Oke, kita coba mengerjakan misalnya ya. Tadi misalnya nama dulu. Kok ada kelas. Nah, ini juga bisa kita pindah-pindah sebenarnya sih Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa. Misalnya ini nama dulu atau kelas dulu bisa ya di settingannya tadi. Nah, misalnya kita isi aja lah. Misalnya kelas 10 ya. 10 IPA misalnya. IPA. Oke, IPA. Nama misalnya Agus misalnya. Oke. Kemudian ininya nomor absen misalnya 11 misalnya ya. Oke, lalu isi tokennya. Coba kita isi tokennya salah dulu Bapak Ibu. Misalnya 1 2 3 ASC misalnya. Ya, misalnya. Coba. Salah pos tokennya. Akan ada perintah seperti ini, token yang Anda masukkan salah, silakan coba lagi. Oke, ya. Coba kita pakai token yang benar. Tadi tokennya adalah apa tadi tokennya?
Token saya juga lupa tadi. SI, oke. Tokennya SI, ya. A, B, C, gitu ya. 1 kalau nggak salah. Oke, ya. Itu tokennya tadi. Nah, ini ternyata tokennya benar. Lalu kita klik berikutnya. Akan langsung dibawa ke pertanyaan ini, Bapak Ibu ya. Lalu siswa akan mengerjakan. Dia mengerjakan soalnya. Oke, itu tadi Bapak Ibu ya. Simulasinya. Kemudian coba kita kembali ke sini, Bapak Ibu. Ada satu lagi saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu. Nah, di sini. Kembali ke settingannya. Setelan atau Bapak Ibu di sini. Ya, ada di sini misalnya. Apa nih? Nah, ini pesan konfirmasinya setelah siswa mengerjakan. Misalnya di sini. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengerjakan soal ini. Kita simpan. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya siswa sudah mengerjakan soal, akan otomatis dia akan muncul perintah itu atau keterangan itu. Ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah semuanya Bapak Ibu, ya ini sudah, tinggal kita kirim Bapak Ibu. Kirim. Nah otomatis kalau sudah dikirim akan ada notifikasi ke setiap siswa yang ada di kelas IPA ini ya. Kelas IPA ini Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Coba kita kirim misalnya ya. Nah ini kita akan kirim ini melalui email bisa gitu ya. Bisa. Email siswa atau kasih link juga bisa gitu ya. Seperti itu. Atau melalui email mereka Bapak Ibu. Atau juga bisa kita tambahkan ya. Tambahkan kolaboratornya Bapak Ibu di sini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti otomatis pertanyaan ini ya akan ada di tugas kelas ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah di sini kita bisa setting Bapak Ibu ya. Di sini mau dikasih kelas mana saja, ya mau serahkan kelas mana saja, tinggal kita setting, tinggal checklist saja. Kalau cuma hanya satu kelas, ya sudah Bapak Ibu checklist kelas IPA saja. Tapi kalau semua kelas, tinggal Bapak Ibu centang saja ya. Kemudian semua siswa. Nah lalu di sini silakan kasih poinnya, lalu berikan waktunya ya. Mau dibatasi kapan atau dikasih kapan gitu ya. Di sini misalnya tanggal 13 hari ini. Lalu batas waktu pengerjaannya jam berapa? Di sini juga ada gitu ya. Jam 23.59. Jadi kita sudah setting. Lalu tinggal masukkan ke topik mana gitu ya. Topik mana. Nah, ini topik-topik yang kita buat tadi yang ulangan harian. Ya, baru kita tugaskan Bapak Ibu. Ya. Jadi otomatis akan ada di kelas itu Bapak Ibu. Di sini. Nah ini dia. Ya, sudah di sini Bapak Ibu yang kita buat tadi. Oke, Bapak Ibu? Ya. Jadi nanti siswa tinggal klik di sini dan mereka mengerjakan. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Oke, Bapak Ibu. Nantikan video-video saya selanjutnya. Kalau memang menurut Bapak Ibu ini bermanfaat, silakan di-share Bapak Ibu atau di komen. Makasih Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu.